Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kalian sehat semua ya. Alhamdulillah, setelah liburan panjang, kita sudah memasuki semester 2. Tidak terasa ya, kalian sudah di semester 2. Nah, untuk minggu ini, Ustazah akan membahas tema 5 pengalamanku muatan matematika dengan materi alat ukur panjang. Sebelum belajar, kalian sarapan dulu ya, salat duha dan tilawah. Nah, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk matematika kali ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Nah, di sini Ustazah sudah punya jenis-jenis alat ukur panjang ya. Yang pertama ada penggaris, yang kedua ada meteran, dan yang ketiga ada jangka sorong. Kita simak baik-baik yuk. Untuk yang pertama, kita akan membahas alat ukur penggaris. Penggaris biasa disebut juga dengan mistar ya, teman-teman. Nah, penggaris adalah salah satu alat untuk mengukur panjang benda. Penggaris juga mempunyai satuan panjang, yaitu sentimeter. Kita bisa menulisnya dengan cm. Teman-teman, bagaimana caranya mengukur menggunakan penggaris? Siapa yang sudah bisa? Yang pasti kita harus menyiapkan penggaris dan benda yang ingin diukur. Oke, caranya seperti ini ya. Yang pertama, letakkan salah satu ujung benda yang mau diukur sejajar dengan angka 0. Angka 0 yang ada di penggaris ya. Nah, yang kedua, perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Terus, angka tersebut merupakan panjang benda. Jangan lupa pakai satuan panjang ya teman-teman, sentimeter. Nah, di sini ada contoh cara mengukur menggunakan penggaris. Bendanya balok ya teman-teman. Kita pastikan dulu ujung bendanya sejajar dengan angka 0. Lalu sejajarkan ujung benda lainnya terakhir ada di angka 7. Jadi panjang balok ini adalah 7 cm. Selain penggaris, ada alat ukur lainnya. Salah satunya adalah meteran. Meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Nah, di sini ada 3 jenis meteran. Yang pertama ada meteran kain, yang kedua ada meteran roll kecil, dan yang ketiga ada meteran roll besar. Meteran kain adalah alat untuk mengukur panjang kain. Nah, biasanya ini digunakan sama penjahit ya, orang yang bisa menjahit. Digunakan untuk mengukur kain. Nah, meteran kain ini mempunyai satuan panjang. Satuan panjangnya ada 2, cm dan meter. Kalau ini ada meteran roll kecil. Meteran roll kecil adalah alat untuk mengukur panjang kayu. Nah, benda apa saja sih yang bisa diukur menggunakan meteran roll kecil? Bendanya itu yang besar-besar ya, yang melebihi penggaris panjangnya, seperti pintu, jendela, lemari, kursi, meja, papan tulis, apapun itu yang ukurannya lebih panjang, lebih besar. Meteran roll kecil juga memiliki satuan panjang, yaitu sentimeter dan meter. Selain meteran kain dan meteran roll kecil, di sini juga ada meteran roll besar, yaitu alat untuk mengukur panjang lapangan atau tanah.
Nah, alat ini biasa digunakan untuk mengukur lapangan atau luas gedung, luas rumah, ya. Meteran ini memiliki satuan panjang yaitu cm dan meter. Bagaimana ya cara menggunakan meteran? Menggunakan meteran sama seperti menggunakan penggaris. Yang pertama, kita mulai dari titik 0. Dan yang kedua, lihat angka yang sejajar dengan ujung bendanya. Angka tersebut merupakan panjang benda. Di sini ada satuan panjang. Seperti yang sudah kita bahas tadi, satuan panjang alat ukur itu ada 2. Yang kita pakai yaitu meter dan sentimeter. Meter disingkat dengan M dan sentimeter disingkat dengan cm. Terdapat hubungan antara satuan meter dan sentimeter. Nah, di sini 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, kalau Ustazah punya 2 meter, berarti berapa sentimeter? 2 meter sama dengan 200 cm ya teman-teman. Kalau 5 meter, 5 meter itu sama dengan 500 cm. Nah, kalau kita balik, 100 cm sama dengan 1 meter. Sama saja ya. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Selain penggaris dan meteran, alat ukur panjang, kita bisa menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini adalah alat untuk mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran. Hanya bisa mengukur benda yang bentuknya lingkaran, teman-teman. Di sini ada contoh benda-benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong. Jadi, jangka sorong hanya bisa mengukur benda yang berbentuk lingkaran ya, yang memiliki volume seperti botol. Nah, selain itu juga ada baut dan mur, kelereng, uang koin, cincin, dan masih banyak juga yang lainnya. Oh iya, satuan panjang jangka sorong itu adalah sentimeter ya. Selain sentimeter juga ada untuk mengukur ketelitiannya, yaitu milimeter atau biasa disingkat dengan mm. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.